tidur enak gula air. Emak bilang kamu sekarang menikah hari ini. Menikah? Iya, menikah. Sekarang kamu bangun, mandi, terus menikah. Nikah sama siapa, Mak? Kamu gak usah tanya sama siapa-siapa. Pokoknya sekarang kamu bangun, mandi, terus menikah. Ayo cepat. Gimana? Ya. Cepat, ayo. Lu nikah aja susah. Pak Penghulu, sabar ya. Anak saya lagi bersiap-siap. Kita tunggu, Pak, sampai anak Bapak selesai. Nek, sabar sebentar ya. Calon suamimu sedang siap-siap. Sebentar lagi keluar. Iya, Mami. Kabul. Kabul. Ini calon istri kamu. Dan itu Pak Penghulu. Kamu harus nikah sekarang. Saya, Mak, Iya. harus nikah sama dia. Kamu mau pilih-pilih yang bagaimana lagi? Perempuan mana yang mau sama kamu? Udah bujang tua begini, miskin lagi. Pak Penghulu, tolong nikahkan anak saya. Kabul ini, Pak. Segera. Pak Penghulu, ayo dong nikahkan Mida. Mak, saya pokoknya nggak mau nikah, Mak. Tidak. Abang, tunggu. Dasar anak kurang ajar. Nggak tahu balas budi sama orang tua. Ibu jangan marah-marah. Ibu juga begitu. Kabul dikawinkan sama nenek-nenek. Ya nggak mau dong. Lah tadi Bapak nggak protes, baru sekarang protes. Tadi katanya udah ikhlas, punya mantu nenek-nenek. Saiki Sudahlah. Yuk. yuk terus. Pak, iya Pak kabur nih. Gimana? Mami, Papi, calon suami Mida mana dong? Batal nggak jadi kawin, kabur. Batal? Batal. Cari kesempatan ya.
Allah, nasib. Mentang-mentang aku ini perjaka tua mau dikawinin sama nenek-nenek yang udah tua. Lagian tuh nenek-nenek nggak sadar diri, udah bau tanah masih aja nyosor. Benar-benar. Lah, ini orang dia kemari, katanya mau kawin. Tahu tuh. Kenapa tuh si Kabul? Mukanya ditukuk begitu kayak onta. Bukannya orang kalau mau kawin malah senang? Bang, kenapa kemari? Kita ini udah mau berangkat nih, pasukan udah pakai batik semua. Iya bang. Dia diem aja. Pengantin tuh biasanya kalau mau dikawinin girang. Muka dilipet aja. Kenapa? Calon pengantin kabur. Males aja tahu. Males. Bang, yang ada juga ceweknya yang males sama abang. Emang kau kenapa malas, Bul? Udah tua, nenek-nenek udah molor tahu. Nenek-nenek. Bang, nenek-nenek juga cuek aja, embat aja. Daripada enggak. Ya udah kalian yang ganti. Loh, Bang, nih saya kasih tahu ya. Yang namanya kawin mantap. Deh, ibarat duren jatuh dari pohon. Plok. Kita makan dikit kurang. Kebanyakan puyeng. Tuh, nikmatnya kawin. Itu kalau duren tahu. Tahu nggak lo? Kesemek. Kesemek tuh udah jelek, dikasih bedak, tambah jelek. Tuh orangnya tahu. Kayaknya Mas kepingin banget kenalin kamu ke orang tuaku. Tapi gimana juga ya, kamu cepat-cepat harus pulang ke Aceh. Gak apa-apa Mas, nanti saya pulang dari Aceh, saya mau menemui keluarga Mas. Benar ya? Iya Mas. Oh iya, ini alamat Mas. Tolong nanti sesampainya di Aceh kamu cepat-cepat kirim surat biar Mas tahu berita kamu bagaimana di sana. Jangan lupa salam dari Mas untuk keluarga. Ya udah Mas, Aisyah berangkat dulu. Bang Kabul. Dia ngelamun kesambet pohon asem repot nih. Bang Kabul. Bang Kabul! Astagfirullah. Kenapa sih pada? Jadi kagak nih kita kondangan. Pokoknya aku kasih tahu sama kamu ya. Saya nggak mau kawin sama nenek-nenek. Biar saya jadi bujangan terus. Maaf nih Bang ya. Abang kan umurnya udah 40 lebih nih. Mau cari yang kayak apa lagi? Kalau aneh nih bang, aneh kawinin aja tuh cewek. Ntar kalau kagak cocok, cari lagi yang baru. Tuh. Kalau cocok, tinggal tambah aja tuh lagi. Betul. Iya nggak? Betul, Bu. Kok kalian nasihatin aku sih? Pokoknya aku nggak bakalan lari ke orang lain. Tahu? Hah? Aku nggak bisa kawin sama perempuan lain terkecuali si Aisyah. Dengar? Aisyah, dengar? Ya abang, Aisyah lagi. Emang cantiknya kayak apa sih Aisyah? Aduh bang, udah Aisyah itu masa lalu. Abang jangan ngimpi. Apa pernah aku pernah ngomong kalau si Aisyah udah mati? Iya. Saya yakin dia pasti balik lagi ke aku. Lah kan abang sendiri yang cerita kalau Aisyah tuh kena badai tsunami. Tapi aku kan nggak bilang mati. Iya kan? Kamu tahu, jangan mendahului Allah. Saya yakin dan percaya, saya tetap mau nikah sama si Aisyah. Semua urusan pernikahan itu di tangan Allah. Ngerti kalian? Hah? Cuman itu aja aku bisa ngomong sama kalian. Mana sih itu yang namanya Kabul? Isinya kok Aisyah melulu. Kenapa sih? Kita aja belum tahu yang namanya Aisyah gimana. Jadi berantakan semua rencana kita, Pak. Ini gara-gara anakmu. Bikin malu saja. Panas? Gimana sih, Bu? Ibu tuh kesel sama Kabul, saya yang jadi sasaran.
Ya udah, yang sudah batal ya sudah. Ya kesel toh Pak, semua rencana jadi mentah. Mentah semua, kacau. Kamu punya rencana apa? Kabel itu jangan diatur-atur terus. Loh, kok ngatur? Saya ini cuma kepingin cepet-cepet ngomong cucu, Pak. Ngomong cucu. Tetangga sana cucunya udah banyak. Saya satu pun belum. Gimana? Kabul belum mau kawin nanti jadi bujang laku. Nggak laku nanti loh, Pak. Loh, Bapak kok jadi malah ketawa? Kamu itu bagaimana? Kepingin punya cucu, kabel dikawinkan sama nenek-nenek yang sudah bau tanah. Terus dapat apa nanti? Nggak dapat keturunan. Aku juga udah bau tanah. Tapi kan tanahnya lain. Ya kan? Iya, Pak. Tanah kita kan tanah mahal ya, Pak ya. Bapak bisa aja. Waduh, kita lumayan ya Bang ya, kita narik hari ini ya. Itulah makanya untung kita narik ya, makanya aku bisa kasih duit agak banyakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Iya. Ini anak kamu semua. Iya Bang. Ini bini kamu itu beranak apa diare sih sebenarnya? Biasa Bang, doyan. Ya ilah, iya. Nggak apa-apa. Anak-anak, mana Momi? Bilang, ada Pak Dek Kabul. Dedi, Mas Kabul, mampir dulu yuk. Ntar Ella bikinin kopi. Kayaknya udah sore ini, besok aja di double ya. Bener nih. Pulang dulu ya. Oke ya, berangkat dulu ya Pak De ya. Dadah, Pak De. Ya Allah, saya sudah pengen nikah ya Allah, tapi sama Aisyah. Pertemukan saya sama Aisyah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku hidup membujang terus-menerus. Kenapa sih ya Allah? Aku pengen punya keturunan, punya keluarga, biar orang tua aku senang. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aisyah. Syah, kedenger apa kamu Syah? Aisyah. Mami, sorry, Mami, aduh, Mami, Mas dateng mau ngajak jalan, Mami. Tuh, mobil udah tak sediain, ih asik. Jadi sama ini Mas Kabul selingkuh sama Momi ya? Mami. Siapa Momi? Mami istrinya Soleh. Oh, jadi sama ini Mas Kabul selingkuh ya sama istrinya Soleh? Enggak, Aisyah nggak mau lagi ketemu sama Mas Kabul. Mami. Mami. Aisyah. Jangan tinggal di Mas Kabul dong, Aisyah. Aisyah. Mimpi kali dia. Aisyah. Udah dibilangin nggak boleh ketemu lagi sama Aisyah. Malah dia berani-berani ngimpiin. Ini anak sudah susah diatur. Ya sampai mimpi-mimpi, cintanya sudah mentok ini sama si Aisyah. Kabul, bangun. Bangun, Kabul. Aisyah. Bocah, Kabul. Ini emak, Kabul. Astagfirullah, emak. Ya Allah. Kamu pasti ngimpi ya? Kenapa sih kamu tuh sudah disuruh kawin, nggak mau kawin? Dicarikan jodoh, nggak mau. Kayak apa sih rupanya Aisyah? Kok sampai tergila-gila begini? Makanya kalau punya calon itu kenalin sama kita. Kok aneh ya mimpi saya? Aisyah marah dipanggil Momi. Oh iya. Momi kan istrinya si Soleh. Kenapa aku panggil istrinya Soleh di depan Aisyah? Bego banget akunya. Gak apa-apa. Mungkin Aisyah juga kangen sama saya. Dia pengen ketemu kali ini. Kok senyum-senyum? Mandi sana. Oh iya. Itu soalnya sudah nunggu tuh. Mau narik nggak? Iya.
Ibu. Sudah maafkan aku segala salahku. Ada apa denganmu? Manis. Tumben pagi-pagi kemari. Pasti rindu sama Bang Soleh nih. Yeh, abang udah kawin juga, masih godain aja. Nah, kan baru atu. Jatahnya 4. Moy ada apa nih kemari? Bang, Moy mau surat buat Bang Kabul. Surat buat Bang Kabul. Bang udah simpen, ntar ketahuan Bang Uci. Tenang. Iya. Sampein ya, jangan enggong. Biasanya tukang pos ada ongkosnya nih. Angkasnya senyum aja ya Bang ya. Iya. Ya Bang. Iya. Cie. Iya. Kan main tuh senyum. Kabul bukan main loh. Didemenin banyak cewek. Aduh. Siapa sih Mak yang gak kepengen kawin? Saya juga kepengen kawin. Cuman ntar kalau si Aisyah datang, gimana dong? Kamu nggak usah perlu ngarepin Aisyah. Kamu kan tahu bencana tsunami. Nggak mungkin dia pasti akan jadi korban kecelakaan. Korban tsunami. Nah, gak mungkin Mak. Si Aisyah pasti masih hidup. Lagi juga datang. Iya, kayak apa sih Aisyah itu? Sampai kamu tuh ndak mau kawin sama orang lain. Yang dekat aja kadang-kadang batal. Ini ngarepinnya nggak kelihatan. Si Aisyah itu Mak, orang emang. Ya wes, kamu mau cari yang kayak apa? Nanti Mak yang carikan, ya. Apa Mak? Mak yang nyariin? Basi. Ntar udah tua lagi. Buat apa? Lu jangan apa. Ngawur kamu. Weh, Iya Bang. hari ini yang narik kamu aja deh ya. Lah, Abang, saya kagak punya SIM. Ya udah kalau gitu nggak usah narik. Buset, anak kita mau dikasih makan apaan? Kasih makan nasi, kasih makan apaan? Lah emang makan nasi. Emang kasih dedek apa? Masalah menikah itu wajib, Mas Kabul. Jangan sampai kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna tidak punya keturunan, dibenci Allah kita. Orang yang sehat jasmani dan rohaninya tetapi memilih untuk tidak menikah, itu berarti mengingkari kodrat Allah. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, dan ada kiri dan kanan. Ada laki-laki dan perempuan. Semuanya itu selalu berpasang-pasangan, Mas Kabul. Subhanallah. Nah Ustadz, saya harus mencari istri yang bagaimana Ustadz? Carilah wanita yang sehat jasmani dan rohaninya, Mas Kabul. Yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Dan wanita itu juga mampu menjaga kehormatan dirinya. Dan wanita itu juga selalu bertindak dengan budi pekertinya dan selalu sopan dalam pergaulannya. Mas Kabul, jodoh itu adalah ketentuan Allah. Sama halnya dengan maut dan rezeki. Kalau Allah sudah menghendaki, kita sebagai manusia tidak akan bisa menolaknya. Kalau Allah sudah menggariskan, kita kejar sampai ke dasar laut pun, kita tidak bakalan ketemu jodoh. Jadi percayalah Mas Kabul, kalau Allah sudah menghendaki, Mas Kabul akan berjodoh dengan Aisyah. Amin. Terima kasih Ustadz. Iya Mas Kabul. Saya mohon pamit dulu. Iya Mas Kabul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Banyak tamu. Nggak apa-apa Pak Lukman. Malah saya yang mau minta maaf. Sudah terlalu banyak bawa perempuan ke rumah Bapak. Ada apa ini ya? Apa Ibu nggak cerita sama Bapak? Kami kesini kan atas undangan Ibu. Gimana sih Bapak? Ada apa lagi nih ya? Kamu tuh jangan
merusak rencana emak ya Fadel. Kamu tuh masih muda, jangan buru-buru kawin. Ya, Mak, aku sudah pengen kawin banget, Mak. Masa nggak boleh? Bukannya nggak boleh, tapi emak nih kepengen Mas kabul dulu. Kamu nggak boleh ngelangkain kamasmu itu. Bu, itu bawa orang-orang mau apa? Buat apa lagi? Itu lho Pak, Mak ini minta tolong sama Mbak Ratmi supaya mengumpulkan perempuan-perempuan cantik. Siapa tahu Kabul senang sama salah satu dari mereka. Astagfirullahaladzim. Ibu itu kalau mau ngapa-ngapain ngomong sama aku. Itu ada orang-orang banyak begitu, nanti Kabul kan bingung. Tahu, Pak. Ma ada aja. Aku mau kawin malah nggak boleh. Mas Kabul nggak mau kawin. Dicariin, dipaksa-paksa. Gimana toh, Mak? Udah. Sekarang yang jadi pikiran emak tuh Mas Kabul, bukan kamu. Dia yang harus kawin. Kamu tuh masih muda. Pak, kawinnya. Ah, kamu. Bang Kabul. Moy, Bang Kabul. kenapa? Abang udah baca belum surat dari rumah? Surat apaan? Loh, jadi abang belum baca? Ya gimana sih Bang Soleh? Kok Bang Soleh? Ma itu tadi titip surat buat Bang Kabul sama Bang Soleh. Itu surat dari Moy buat abang. Udah dah, kalau mau ngomong aja. Kenapa pakai surat-suratan? Udah ngomong aja, kenapa sih? Gara-gara Bang Soleh nih. Moy itu mau bilang kalau Moy suka sama abang. Moy cinta sama abang. Moy tuh sayang deh sama abang. Waduh, gawat dong nih. Kalau ntar tetangga lihat gimana dong nih? Aduh, Moy, kasih tahu sama abang ya. Abang ini udah punya pacar sendiri. Mau cari pacar yang lain aja dah, buat senang-senang. Ya, udah. Bang! Waduh, Bang! Bang! Ini loh Bu, pesanan Ibu. Mereka semua saya cari dari keliling kampung loh. Hasilnya bohai-bohai, seksi-seksi. Oke punya lah. Bapak sama Ibu kan, lihat sendiri. Mbak tahu dibawa kemari untuk apa? Oh, tentu dong. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya janda kembang, tapi saya pintar masak dan juga paling suka bikin suami bahagia. Assalamualaikum. Kabul, kamu sudah tidak bisa nolak lagi. Ini emak sengaja mendatangkan wanita-wanita cantik ini untuk kamu pilih menjadi istri kamu. Bol, ini didatangkan, ini disuruh milih kamu. Kawin? Iya. Aduh Pak, aku ini udah habis kesebarannya ngurusin itu si Kabul. Sekarang terserah sajalah sama dia apa maunya. Loh, Ibu kan tahu kalau si Kabul itu inginnya kawin sama Aisyah. Iya, itu kan belum bisa diharapkan. Sama juga mengharapkan yang belum pasti Pak. Sekarang Ibu sih terserah saja sama Bapak apa maunya. Ibu udah capek ngurusin Kabul. Mau kawin kek, mau enggak kek, bukan urusanku lagi. Sabodo. Mak, sudah, Mak. Kalau Mas Kabul nggak mau dikawinkan, saya aja, Mak. Saya siap lahir batin. Cespleng. Terserah. Mak tuh udah capek. Pak, ya Pak ya, aku aja ya. Kamu kakak mau aja belum kawin kok kamu duluin. Oh, sorry. Mana nih Bang? Kenapa? Sepi penumpang. Kalau kagak ada tarikan kita repot. Abang tenang-tenang aja. Lah, anak bini saya gimana makannya? Sol, kasih tahu ya. Yang namanya rezeki itu nggak kemana, tahu? Kalau memang itu udah untuk hak kita, sebentar lagi kita juga dapat banyak. Iya, benar juga ya. Astagfirullahaladzim, sampai lupa Bang.
ada titipan surat dari si Moy buat abang. Udah basi tahu. Si Moy udah ketemu sama aku. Nah, loh. Jadi si abang udah pacaran nih. Enak aja kalau ngomong. Bang Kabul cuman untuk si Aisyah. Aisyah. Ente seneng banget ya, sampai diceri-cerin bini sama orang tua ente. Kemarin orang tua ente ngumpulin perempuan-perempuan kan di rumah ente. Kok kamu tahu? Iyalah, salah satu perempuan-perempuan itu langganan aneh. Di sono, di komplek KTS. Jadi itu wanita-wanita di rumah wanita-wanita nakal. Iya, ente udah pakai yang mana? Hah? Astagfirullahaladzim. Auzubillahi min dzalik. Tahu? Ngomong kayak radiator bocor lo. Dasar. Mak mana? Mak mana? Mak nggak bisa diganggu. Kenapa? Pak, perlu Bapak tahu dan Mak tahu. Siapa itu perempuan-perempuan yang dikumpulkan sama Mak? Kenapa? Mereka itu adalah PSK jalanan, Pak. Loh, malah kebetulan. Kebetulan bagaimana? Itu kan penjual sayur keliling toh. Pak, mereka PSK itu adalah penjual seks komersial jalanan. Loh, kamu tahu dari mana? Teman-teman supir saya pada ngomong, mereka itu adalah langganan teman-teman saya, Pak. Untung kamu nggak jadi milih. Udah, sekarang Emak di mana? Mak lagi sakit, jangan diganggu. Tidak bisa, Pak. Asal aja Emak itu mencarikan jodoh saya. Saya nggak mau. Kasihan tuh Mak, gara-gara mikirin kamu. Kepingin tahu kamu punya istri. Lagian Emak itu kalau mau cari istri, asal aja sih. Nggak mau dong saya dipaksa-paksa begitu. Mak tidak maksain, cuma kepingin tahu bagaimana pernikahanmu nanti. Kasihan sebenarnya Emak. Dia pingin aku segera kawin. Tapi gimana? Aku udah terlanjur janji menunggu si Aisyah. Surat wasiat dari makmu. Anakku Kabul, mudah-mudahan kamu bisa berlapang dada menerima semua ini. Selagi emak masih diberi umur, emak ingin melihat kamu menikah. Terserah sama siapa saja. Emak mau kamu besok menikah, Nak. Karena emak merasa tidak akan lama lagi hidup di dunia. Bisa ya, Nak? Mak nggak memaksa. Kalau kamu memang mau nurutin kehendak orang tua, ya turutin aja mumpung belum terlambat. Kamu sedia kan? Akhirnya Kabul kawin juga ya, Pak. Ya nggak tahu kalau ini siasat kita. Kabul nggak perlu disiasatin. Kalau kawin sama maminya Moy, itu kan orangnya semok banget. Begitu ya Bapak maunya ya, sama maminya Moy ya. Nih, Bapak ini yang mau ya? Nggak begitu, maksud Bapak. Si Kabul kan laki-laki normal, ya pasti mau dong. Awas Bapak, curi-curi kesempatan. Besok ya, pada waktu akad nikah, Bapak harus tetap merahasiakan kalau aku ini tidak sakit. Biar orang-orang tahunya aku sakit, termasuk Kabul. Ya Pak ya? Oh, begitu. Mak, mulai besok, Mak nggak usah pura-pura sakit lagi. Karena perkawinan besok batal. Kabul, kamu? Ya, saya dengar semua kok pembicaraan Mak sama Bapak tadi. Kabul, kamu jangan bikin malu Mak lagi sama Bapak ya. Jadi Mak malu, biar semua orang tahu kalau perkawinan kami itu direkayasa Mak sama Bapak. Tidak begitu, ini kan demi kamu. Pak, Mak, sekali lagi saya ngomong. Kalau memang Mak sama Bapak malu, saya jadi bujang tua, nggak laku kawin, nggak masalah Mak. Biar saya pergi dari sini, pergi saya Pak, nggak apa-apa. Loh, mau kemana? Udah. Loh, Jati habis. Mas, Apa? Mas disuruh pulang dulu. Bapak sama Ibu mau ngomong. Orang-orang sudah pada nunggu semua. Udah, kamu pulang aja dulu ya. Kasih tahu sama Mak, sama Bapak. Saya nggak mau pulang sebelum saya kawin, ya. Udah pulang. Ini gimana nih? Apa calon pengantin prianya udah ada? Ada Pak, tunggu sebentar ya Pak. Sedang disusulin. Ah, nggak bisa, Bu.
Soalnya saya harus menikahkan orang di tempat lain. Masa saya harus nunggu lama begini? Assalamualaikum. Salam. Pak, Mak, Mas Kabulnya nggak mau pulang. Gimana tuh? Permisi, saya harus ke tempat lain. Moy, gimana nih? Aduh, Moy. Gimana, Moy? Mami malu. Maaf, saya sekeluarga ini batal, Bu. Ya udah. Batal kalau gitu kita pulang. Udah bang, mending kita pulang aja. Iya ya, kalau kita pikir-pikir ya, nah ya, ngapain aku nunggu-nunggu si Aisyah? Ya, yang mengharap tak mungkin, hah? Mengejar yang tak mungkin. Mendingan aku kawin ya. Iya, Gitu. iya. Ya, coba dari dulu bang. Abang udah punya bini. Bisa aja. Terus sama siapa dong? Bang, ntar malam kita ke rumahnya si Marni. Mari siapa? Ada deh, ada. Ntar saya kenalin sama abang. Benar. Iya. Nama saya Marni, Bang. Kabul. Silakan duduk. Masya Allah, kenapa aku gemetaran begini? Cantik juga ya. Kira-kira kalau aku langsung ajak kawin, mau nggak dia ya? Coba dia yang jadi suami saya. Pasti seneng kali ya. Kelihatannya orangnya baik. Bang Kabul. Ya, namanya bagus. Mau nggak ya sama saya? Kayaknya mereka saling tertarik nih. Waduh, mudah-mudahan saya berhasil ngejodohin. Bengong, ngobrol tuh. Udah. Kenapa? Malu? Ada saya ya? Yaudah, gua keluar. Cepetan. Kok Mari diem aja nggak ngomong? Ya udah, Bang Kabul aja yang ngomong. Marni yang dengerin ya. Mari mau nggak jadi istri abang? Ya Allah, dia ngelamar saya. Waduh, dia mau nggak ya? Kalau nggak mau sih, nggak apa-apa. Iya, mau. Marni mau, Bang. Ah. Pak. Aduh, saya mau kawin udah, Mak. Tuh, Bu, kabur kan gila tau jadinya. Ini ibu harus tanggung jawab ini. Ini gara-gara kamu nggak nurut sama orang tua, suruh kawin pilah-pilih. Jadinya sekarang kamu gila. Nah, piye iki? Pak, bener. Saya mau kawin ini bener, Mak. Bener. Sadar. Kalau nggak mau nikah nggak apa-apa, tapi jangan gila begitu. Pak, yang gila itu siapa, Pak? Mak, saya nggak gila. Tuh, saya cubit, saya sakit, Mak. Bener, Mak. Malahan, Mak, saya udah ngelamar si Marni. Mari setuju. Dan saya sekarang, Pak, sumpah mau ngelalein si Aisyah. Ya, bener? Ya. Kamu serius, kamu mau kawin? Iya, Mak. Mama setuju kan? Setuju. Saya nikahkan Kabul bin Lukman dengan Marni binti Somad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Tidak! Dia masih sah sebagai istri saya. Perkawinan ini harus dibatalkan. Marni! Nggak mau. Ayo pulang! Nggak mau. Pulang! Kita pulang! Bang Kabul! Ayo! Bang Kabul! Ayo! Nggak mau. Tenang
Tenang, saudara-saudara. Saya nyatakan pernikahan ini batal. Wah, susah bener mau kawin ya. Emangnya ditakdirkan jadi bujangan seumur hidup kali ya? Udah bang, jangan disesalin. Itu aja pakai dipikirin. Tawa aja. Bang, emang belum jodohnya abang kali. Iya kali ya, Allah telah menentukan kita untuk jadi jejaka tua kali ya. Bang, lupakan problema. Udah, mendingan kita kerja cari duit. Kita dapet job. Itu mobil mau dipakai buat nganter catering. Catering anak siapa? Deh, catering makanan bang, bukan anak. Ayo kerja, ayo. Yaudah. Ayo. Nyampe. Bang aja. Lah udah nyampe bang. Aisyah. Bang Kabul. Aisyah. Iya nih Aisyah, Bang Kabul. Aisyah. Iya. Aisyah, bagaimana kabar kamu? Mas bingung. Keluarga saya habis, Bang. Semuanya kena tsunami. Waktu itu saya nggak kena karena saya lagi pergi ke pasar. Saya cari keluarga saya, nggak ada yang ketemu. Makanya saya ikut lembaga sosial ke Jakarta. Ya, dia malah ngobrol. Baru dikecewa sama cewek kemarin. Udah nemplek lagi di sini. Balik kagak nih? Hah? Aisyah, abang kangen, Aisyah. Aisyah juga kangen, Bang. Entar dulu. Baru aja ketemu, entar kalau udah nikah, mau peluk-pelukan, mau banting-bantingan, terserah deh. Bisa aja. Abang, bisa aja. Kamu tuh. Kenapa? Kok kamu jadi begini, Mak tuh ikhlas. Kamu nggak kawin nggak apa-apa. Tapi jangan jadi gila begini kamu. Gila gimana sih Mak ini? Coba Mak, lihat tuh Mak. Cantiknya Mak. Ya itu calon istrinya aku Mak. Masya Allah, cantik sekali. Nggak salah kamu bawa dia kemari. Ya itu calon istri saya Mak. Ini Aisyah yang sering kamu ceritakan itu. Mak. Aisyah, betul kamu pacarnya Kabul? Iya, Bu. Saya Aisyah. Pak! Urus sini, Pak! Cepet toh, Pak! Teriak. Pak, ini calon mantu kita, calon istrinya Kabul, Pak. Bu, kamu jangan ngawur loh. Kok ngawur toh? Kalau ini nggak jadi nikah, Kabul jadi gila nanti. Aisyah, betul apa yang dikatakan Kabul? Iya. Kamu mau nikah sama Kabul? Mau ya. Nanti dirayakan yang rame banget. Selamat ya Aisyah. Waduh, jadi juga nih Bang Bladuret.
Boleh dong nyicipin. Enak aja. Bu, selamat ya, Bu. Pak, selamat. Kapan nyusul? Ada aja. Kabul, ini perkawinan terakhir ya. Kamu nggak boleh lagi ya. Iya, Mak. Mak, Mak mau minta cucu berapa, Pak? Aduh. Laki perempuan sama saja. Iya, Pak. Makasih.